Oke, akhirnya kita sampai juga di video ke-30. Di video ke-30 ini kita akan bahas tentang keyword stemming, atau yang lebih dikenal sama orang-orang Indonesia itu keyword turunan. Nah, kita bahas nih manfaatnya dan gimana cara pakainya. Ya, manfaatnya itu ada dua. Ya, manfaat dan cara pakainya ada dua, yaitu pra dan pasca pembuatan konten. Oke, saya ulangi, pra dan pasca pembuatan konten. Jadi sebelum membuat konten itu bagaimana kita memperlakukan keyword turunan, dan setelah proses pembuatan konten apa yang harus kita lakukan dengan keyword turunan, gitu ya. Nanti ada dua tool yang akan kita pakai dalam proses pemanfaatan atau pemaksimalan, optimalisasi dari keyword turunan. Oke, langsung aja kita kasih contoh. Jadi dua alat yang akan kita pakai itu nanti ada Google Search Console sama Ahrefs. Di sini studi kasus kali ini kita akan memakai keyword makna warna dalam logo. Warna logo. Nah, di sini ada fatih.com. Saat video ini dibuat dia ada di peringkat 2. Makna warna dalam logo. Kita bahas dulu dari pra pembuatan konten, oke? Untuk pra pembuatan konten kita bisa menggunakan Ahrefs. Di sini kita ya habis dapat keywordnya makna warna logo. Dari mana saya dapat keyword ini? Sehingga saya sih dapatnya dari hasil ngintip website orang ya. Saya cek kok pencariannya lumayan gitu. Nih ini nih 600 pencariannya. Makna warna logo pencarian 600. Kita cukup masukin objek keyword, kemudian kita masuk ke sini having same terms. Salah satu dari objek keyword kita masuk ke having same terms. Di sini kita akan ketemu sama variasi keyword lainnya. Nah, ini adalah keyword stemming. Ini adalah keyword turunan yang berhasil dikumpulkan oleh Ahrefs. Ya, di video tentang pengenalan Google Search Console saya udah bahas betapa usefulnya fitur yang dimiliki oleh Google Search Console ketika kita mau mengupgrade kualitas konten kita, kualitas SEO kita. Nah, itu nanti untuk pasca pembuatan kontennya, pemaksimalan atau optimalisasi keyword stemming atau keyword turunan, kita pakai Google Search Console. Tapi di sini ketika kita belum bikin konten kan kita nggak tahu. Kita hanya bisa mengandalkan tools-tools yang ada. Salah satunya yang jadi andalan saya adalah Ahrefs. Makna warna dalam logo, makna warna logo, makna warna pada logo. Nah, di sini nggak banyak yang bisa kita capai. Tapi nanti untuk keyword-keyword yang lain, misalnya cara membuat website gitu ya, kita cari yang variasi keyword turunannya itu luas. Nah, ini cara membuat website having same terms. Di sini ada banyak banget. Cara membuat website gratis, cara membuat website sendiri, cara membuat website gratis dan mudah untuk pemula. Dan ini pencariannya semua masing-masing ini besar-besar. Nah, inilah kesalahan yang sering terjadi yang nanti akan saya bahas di video yang lain. Banyak orang yang menjadikan masing-masing keyword ini menjadi konten sendiri-sendiri. Nah, itu salah. Itu nanti jatuhnya konten kanibal ya. Oke, ini contoh yang keyword stemmingnya atau keyword turunannya banyak. Tapi di studi kasus ini saya mau balik lagi ke mana tadi? Makna warna logo. Kenapa saya kasih contoh yang keyword turunannya nggak banyak variasinya? Nah, di sini saya justru mau ngasih tahu bahwa sesuatu yang kelihatannya kecil di sini itu
Oke, emang kita nggak pernah tahu sih nantinya dia hasil akhirnya seperti apa. Tapi apa namanya, nggak jarang ya saya temukan dan saya rasakan sendiri yang kecil-kecil begini justru menghasilkan traffic besar gitu. Nah di sini nanti saya mau kasih sedikit ya tips triknya. Oke, ini ringkasnya, ini saya buatin konten, jadilah konten seperti ini ya. Jadilah dia konten seperti ini, terdiri dari nggak tahu berapa ribu kata ini. Yang nulis siapa ya? Salah satu penulis, dia pakai nama pena. Ini udah jadi konten, alhamdulillah udah halaman 1. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ini ya apa namanya? Kalau misalnya keywordnya itu tadi cara membuat website, kan tadi saya bilang banyak kesalahan dijadiin konten sendiri-sendiri. Nah yang benar tuh sebenarnya gimana sih untuk para pembuatan konten memanfaatkan keyword stemming ini, keyword turunannya seperti apa? Harusnya masing-masing dari ini kita jadikan subjudul. Kita bikin konten judulnya cara membuat website. Di dalamnya kita bikin subjudul cara membuat website dengan WordPress, terus kita bahas cara membuat website dengan HTML, kemudian kita bahas. Bisa juga begini ya, WordPress ini namanya silo, tapi kita nggak akan bahas silo di sini. HTML apalagi tuh, gratis, enggak sih, perusahaan bisa, pribadi bisa ya, toko online juga bisa. Nah ini gimana kita bisa menentukan masing-masing ininya di belakang ini? Nah ini harus berdasarkan pengalaman ya, jam terbang, ada insting, ada feeling, ada intuisi. Enggak semua yang ada di sini kita harus buatkan. Kalau kasusnya seperti ini saya lebih cenderung membuat silo, tapi dibikin subjudul pun nggak apa-apa gitu. Subjudul artinya ya cukup kayak gini aja, nanti di dalamnya masing-masing ada pembahasan cara bikin web untuk pemula ya, prolog lah, bla 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 bla, terus tips membuat website pakai WordPress. Nah di sini kenapa saya bikin tips membuat tapi nggak pakai cara? Di sini cara tapi di sini saya pakai bikin. Di sini website, di sini web. Ini apa ya? Feeling ya, intuisi, insting lah, jam terbang. Jadi memang dalam ini apa namanya? Ini jatuhnya itu sebenarnya LSI. Kalian bisa tonton video saya tentang LSI, Latent Semantic Indexing. Nggak harus sama persis dengan keyword ya. Yang penting dia tuh relate, terkait, berhubungan. Saya juga udah bahas Google Rank Brain. Di situ Google tuh udah paham kata-kata semacam ini itu, ketika satu kata berhubungan dengan kata yang lain, Google tuh udah paham bahwa ini memang sedang membahas satu topik yang sama gitu maksudnya. Nah ini adalah pra pembuatan website. Kemudian udah dibikin pra pembuatan website, pra pembuatan konten. Terus udah jadi kontennya kayak begini. Nah ini kalau dilihat sendiri juga di sini yang jadi subjudul itu kayak gini ya, warna putih, warna hitam, warna coklat. Dalam desain logo warna-warni. Di dalam semua ini menggunakan ya walaupun kalau menurut saya yang dibikin sama Mas Kevin ini secara umum LSI-nya masih belum maksimal ya. Tapi overall it's okay, udah bagus lah, overall udah bagus, cuma kurang maksimal. Tapi ya nggak apa-apa, toh juga alhamdulillah udah di peringkat yang bagus. Nah ini konten udah jadi,
dan udah setahun lebih usianya, ya 2019 Juli. Gimana caranya supaya saya bisa lebih memaksimalkan lagi konten ini, biar dia lebih kuat di Google, biar dia lebih bisa mendatangkan traffic, nambah lah ya, mungkin 5% 10% kan lumayan ya dari trafficnya sekarang. Gimana caranya supaya apalagi kompetitor makin sulit gitu kan, walaupun kita nggak nambahin backlink, nggak nambahin yang lain-lain. Nah, kita menggunakan keyword stemming atau keyword turunan, tapi bukan yang ini, karena yang di sini kan udah sama aja. Yang ini kan sama aja dari dulu sampai sekarang ya, begini-begini, nggak banyak perubahan. Nah, kita menggunakan data-data yang ada di sini, yang ada di Search Console. Nih caranya, ini kan ketika kita baru login kan kayak begini, dari di Search Console kita masuk ke hasil pencarian, kemudian kita pilih di sini kan ada apa namanya, ada tab-tab begini ya. Ini kita pilih yang halaman, kita cari halaman atau page atau post yang membahas makna warna logo ini. Nah, di sini ya kita bisa lihat, wah tadi ini yang saya maksud, walaupun dia search-nya itu kecil di Ahref dan mungkin di tools-tools yang lainnya kayak Ubersuggest, SEMrush dan seterusnya, tapi faktanya dia di sini memberikan klik yang lumayan dalam 28 hari terakhir gitu. Ini kan data 1 bulan, ini tuh monthly. Nih keterangan dari si Ahref kan, an estimation of the average monthly numbers of search for a keyword, ya maksudnya angka bulanan. Faktanya di sini 3000, berapa tadi? Ya 3600 berbanding 3000, jauh banget kan. Oke lah, itu tadi yang saya sebut di awal. Ini kita klik. Oke, ini kita klik sehingga menampilkan data khusus halaman ini aja. Nah, diklik terus balik lagi ke query. Nah, di sini kita akan ketemu sama keyword-keyword turunan yang nggak akan kita temukan di tools berbayar manapun di dunia ini. Inilah keyword stemming atau keyword turunan yang sifatnya itu apa ya, hidden treasure lah, hidden gems ya. Ini harta karun, the real harta karun ya, ini udah. Nah, ini kan arti warna dalam logo, ada nggak di sini? Nggak ada. Terus makna warna biru, pink, hitam, orange bagi cowok. Coba ini kita search, yang muncul apa? Loh, ada tuh fatih.com di peringkat 7 menurut Google. Nah, walaupun nggak nyambung ya. Ya tapi itulah yang mau saya jelaskan. Makna warna hitam, makna warna logo. Nih, arti warna abu-abu pada logo, makna warna pada logo. Arti warna pink pada logo. Coba kita cari. Nah, ini di mana? Di Ahref nggak muncul. Nih, kayak gitu ya. Itu adalah keyword stemming atau keyword turunan yang bisa kita optimalisasi pra dan pasca pembuatan konten. Wah, ini kacamatanya udah dilepas nih, pasang dulu dong. Nah, demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video ini, kan video ke-30, berarti video ke-31. Ditonton terus ya sampai selesai, semoga bisa manfaat. See you.